Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat semantik dan perkembangan teori semantik. Nama saya Syafi Rizwanti dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Hakikat semantik. Pengertian semiotik atau semiotika berhubungan dengan pengertian semantik karena dua pengertian itu meliputi makna dan kemaknaan dalam komunikasi antar manusia. Semantik atau bahasa Yunani semantikos memberikan tanda penting dari kata sema. Tanda adalah cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna, sintaksis pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Hakikat belajar dan pembelajaran. Makna bahasa, khususnya makna kata, terpengaruh oleh berbagai konteks. Makna kata dapat dibangun dalam kaitannya dengan benda atau objek di luar bahasa. Makna kata dapat dibentuk oleh konsepsi atau pembentukan konsepsi yang terjadi dalam pikiran pengguna bahasa. Contohnya, penggunaan bahasa akan tidak sama dalam menafsirkan makna kata demokrasi karena persepsi dan konsepsi mereka berbeda terhadap kata itu. Perkembangan teori semantik. Histori semantik ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa. Semasiologi sebagai ilmu baru pada tahun 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan Daisy. Contoh perubahan makna dengan logika dan psikologi. Berdasarkan pemikiran Daisy tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan. Pertama, meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Daisy. Kedua, semantik sebagai ilmu murni historis, adanya pandangan historikal semantik dengan munculnya karya Kasik. Studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Strand yang berjudul Meaning and Change of Meaning with Special Reference to the English Language. Strand melakukan kajian makna secara empiris. Semantik dinyatakan dengan tegas sebagai ilmu makna baru pada tahun 1990-an dengan munculnya esan di semantik dari Brill yang kemudian pada periode berikutnya disusul oleh karya Strand. Tetapi sebelum kelahiran karya Strand, di Jenewa telah diterbitkan bahan kumpulan kuliah dari seorang pengajar bahasa yang sangat menentukan perkembangan linguistik berikutnya, yakni Ferdinand de Saussure yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Pandangan Saussure itu menjadi pandangan aliran strukturalisme. Pandangan ini kemudian dijadikan titik tolak penelitian yang sangat kuat mempengaruhi berbagai bidang penelitian terutama di Eropa. Pandangan semantik kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya setelah karya de Saussure ini muncul. Perbedaan tersebut antara lain: pertama, pandangan historis mulai ditinggalkan. Yang kedua, perhatian mulai ditinggalkan pada struktur di dalam kosakata. Yang ketiga, semantik mulai dipengaruhi stilistika. Dan yang keempat, studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. Yang kelima, hubungan antar bahasa dan pikiran mulai dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran atau perhatikan perkembangan dari ide ini terhadap Sapir-Whorf. Yang ketiga, semantik telah melepaskan diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik.
Semantik sebagai subdisiplin linguistik muncul pada abad ke-19. Pada tahun 1825, seorang pakar klasik berkebangsaan Jerman bernama Reich mengemukakan pendapatnya tentang tata bahasa atau grammar. Dia membagi tata bahasa menjadi 3 bagian utama, yaitu 1. Semasiologi, ilmu tentang tanda. 2. Sintaksis, studi tentang kalimat. 3. Etimologi, studi tentang asal-usul kata sehubung dengan perubahan bentuk maupun makna. Menurut para ahli, Carlos Morris mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Menurut Verhaert, mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Sejarawan membagi periode sejarah perkembangan ilmu pada umumnya dan khususnya pemikiran ilmu bahasa. Yang pertama, zaman Yunani kuno dan zaman Romawi. Yang kedua, zaman abad pertengahan. Yang ketiga, zaman sesudahnya hingga sekarang, zaman modern. Buku sejarah perkembangan pemikiran linguistik dibagi menjadi 3, yaitu zaman kuno, zaman peralihan, zaman modern. Zaman kuno periode pertama disebut zaman gramatika dan filologi. Zaman gramatikal dan zaman filologi telaah bahasa pada masa itu didasari dengan logika dan filsafat Yunani. Telaah linguistik dilakukan dengan hanya mendasarkan diri pada satu bahasa Yunani. Ilmu linguistik yang pertama diketahui dunia ditulis pada catatan tahun 1600 sebelum Masehi, yaitu dari Babilonia, berupa catatan tentang contoh-contoh, tasrif atau infleksi, paranoia, verba, dan kata lainnya dalam bahasa Sumeria. Yunani bukanlah satu-satunya sumber pengetahuan. Yang pertama, Yunani pun banyak belajar dari bangsa-bangsa berada dengan mereka dari wilayah ujung timur, Laut Tengah, dan wilayah bulan sabit yang subur di Asia Kecil. Misalnya, dari Babilonia mereka belajar mengenai naskah gramatika yang berasal dari sana pada tahun 1600 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh Yunani: Socrates, Plato, Aristoteles. Pengetahuan tentang bahasa zaman pro-Socrates dan para ahli retorika diketahui dari zaman yang lalu itu bersifat sepotong-sepotong dan diperoleh dari sumber kedua. Menurut Graetz, ada 3 tahap perkembangan semantik leksikal. Yang pertama, masa tradisi yang dikenal dengan nama etimologi spekulatif. Yang kedua, ketika munculnya pengajaran retorika. Yang ketiga, kompilasi kamus. Tiga tradisi yang relevan dengan masa ini: pertama, tradisi etimologi spekulatif; kedua, pengajaran retorika; dan yang ketiga, leksikologi grafi. Untuk menemukan apa yang disebut etimologi spekulatif yang muncul sebelum kelahiran filologi komparatif, kita kembali ke zaman klasik. Etimologi spekulatif muncul mendahului etimologi komparatif yang hadir pada abad pertengahan. Contoh keterangan tentang makna mos, mati, dijelaskan merupakan kata antik yang dihubungkan baik dengan kata amarus, pahit, maupun kata mars, dewa perang yang menyebabkan kematian. Etimologi komparatif, yaitu etimologi yang searah dengan filologi perbandingan pada abad ke-19, mengembangkan ciri yang bertentangan. Pertama, etimologi spekulatif menggunakan perbandingan bentuk atau bukan arti. Kedua, memperbandingkannya dengan bahasa-bahasa yang berlainan. Komparatif yang sistematik pada filologi komparatif seperti kata Yunani theos Tuhan dengan kata Avestan dewa Tuhan, bahasa Iristua dia Tuhan, bahasa Norsa Tifar Tuhan. Tradisi retorika. Retorika dibagi menjadi 5.
pertama, intention, cara menemukan ide untuk bicara. Yang kedua, arrangement atau organisasi teks. Yang ketiga, style, formulasi ide. Yang keempat, memorization. Dan yang kelima, delivery. Retorika yang dapat didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk melaksanakan keperluan tertentu, khususnya untuk persuasi, adalah bagian yang secara tradisi merupakan bagian dari kurikulum pendidikan sejak masa awal zaman kuno melalui abad pertengahan hingga zaman modern. Zaman peralihan, linguistik, historis, komparatif. Makalah itu mengemukakan bahwa ada hubungan kesamaan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Latin, Yunani, dan bahasa Germania. Sejak masa itu, para linguistikawan sibuk membangun hipotesis bahwa antar kedua rumpun bahasa di India dengan rumpun bahasa di Eropa itu terdapat semacam bahasa perantara yang mempertalikan hubungan genealogis di antara kedua belah pihak, entah bahasa itu masih hidup atau sudah tidak dituturkan lagi. Adanya dua catatan penting akibat dari makalah tersebut diketahuinya adanya perkembangan ilmu bahasa di India. Pertama, adanya perkembangan linguistik yang jauh lebih maju dan lebih lengkap mengenai bahasa Sanskerta dibanding dengan kegiatan penelitian linguistik di Eropa. Yang kedua, ditemukannya adanya kesamaan beberapa unsur leksikal antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa di Eropa telah memicu pertumbuhan linguistik bandingan. Linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain dan mengamati bagaimana bahasa-bahasa mengalami perubahan serta mencari tahu akibat perubahan bahasa tersebut. Di dalam linguistik komparatif untuk menentukan hubungan kekerabatan bahasa yaitu dengan menggunakan 3 metode, yaitu metode kuantitatif dengan teknik leksikostatistik dan teknik protokronologi, metode kualitatif dengan teknik rekonstruksi, dan metode sosiolinguistik. Tujuan mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan membandingkan mengenai unsur-unsur yang menunjukkan kekerabatannya. Upaya mencari hubungan historis antara rumpun-rumpun bahasa sebenarnya sudah dilakukan lebih awal daripada tahun 1786, yaitu sejak zaman Dante. Menyusul penemuan baru hubungan antara bahasa Sanskerta dengan bahasa-bahasa Eropa, di Eropa terdapat kesibukan untuk mengembangkan teori dan metode perbandingan, antara lain ditemukan tipologi bahasa berdasar ciri-ciri morfologis, sintaksis, dan leksikal. Dan Comrie Bernard. Dante mengemukakan mengenali 3 rumusan bahasa Eropa asli, bahasa Germania di utara, bahasa Latin di selatan, dan bahasa-bahasa orang Yunani yang menempati sebagian benua Eropa di daerah Asia yang berdekatan dengan Eropa. Penelitian Sanskerta oleh bangsa Eropa dimulai oleh Henrik Roch dan Johan Ernst Henleyding, memainkan peranan penting pada perkembangan ilmu perbandingan bahasa di dunia barat. Sir William Jones pada kesempatan berceramah kepada Asiatic Society of Bengal de Calcutta. Proposal rumpun bahasa Indo Eropa oleh Sir William Jones. Menurut para ahli, menurut Robbins, linguistik komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan sumbangan berharga bagi pemahaman tentang hakikat kerja bahasa dan perkembangan perubahan bahasa-bahasa di dunia. Al-Wasilah
Dalam Suhardi, menjelaskan pengertian linguistik komparatif sebagai kajian atau studi bahasa yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa serumpun atau perkembangan sejarah suatu bahasa. Bahasa Sanskerta di Eropa. Tata bahasa Sanskerta pertama dalam bahasa Inggris pun mulai terbit pada awal abad ke-19 dan sejak tahun 1808 sastra Sanskerta klasik diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Eropa. Buku-buku teks tentang bahasa Sanskerta pun terbit seperti buku Lanman dari edisi pertama pada tahun 1888, A Sanskrit Reader Text and Vocabulary and Notes. Dua orang bersaudara berasal dari Jerman, Friedrich dan Augustus von Schlegel, mendorong perlunya diadakan telaah bahasa Sanskerta di universitas-universitas di Jerman. Buku tata bahasa karya yang komplitnya tahun 18 Sanskrit Prima telah juga dipakai di tahun 1955 di Universitas Gadjah Mada dan di Universitas Indonesia. Kesimpulan, semantik biasanya dikontraskan dengan dua aspek lain dari ekspresi makna, sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatika, penggunaan praktis simbol oleh agen atau komunitas pada suatu kondisi atau konteks tertentu. Pandangan yang bermacam-macam dari para ahli menjadikan para ahli memiliki perbedaan dalam mengartikan semantik. Pengertian semantik yang berbeda-beda tersebut justru diharapkan dapat mengembangkan disiplin ilmu linguistik yang amat luas cakupannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum.